Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah tarawih, sidang jamaah wirid Musalla Al-Marhamah Kampung Padang, ya Pak ya, Nagari Kajai, dan pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Pertama sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali mengucapkan rasa syukur dan nikmat yang sebesar-besarnya kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana malam kini atas izinnya itu dapat berkumpul balik di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan kepada kita pedoman hidup sehingga kita dapat mengenal, masuk ke dalam agama Islam dan tahu manonen bona manonen salah. Dengan bimbingan Rasul joleh di kita jalan untuk menuju perjalanan kita yang sesungguhnya nanti, yaitu dibangkitkan oleh Allah di yaumul mahsyar kelak. Sehingga kita pada malam kini dapat cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan cahaya itu toruh dalam sanubari kita, dan kita nanti diakhiri dengan kalimat meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, ya, ucapan tauhid. Kalau kita meninggal dengan ucapan itu, dengan kalimat tauhid, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu yang harus kita pertahankan Bapak Ibu, kalimat tauhid, pengakuan kita bahwa tidak ada yang pantas kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kini kita bersuah balik. Dah lama lo gasunya dah datang ke Koji. Ya, kecil bapak tadi olah lah berapa bulan dah. Kira-kira lah berapa bulan mana? Oh lah 3 ya. Nah itulah waktu tu gua nanti asur copeknya berlalu enggak. Berasur dia ku potang baru kan? Nah, jadi topik yang kaji kita akan kita kaji malam gini itu judulnya kan masih mencari judul godangnya. Itu kajian gitu ke apa Pak? Masih terkena judulnya, bukunya kita bahas. Terkena lah, itulah poin ke-8 lah 7 lembar lalu. Apa judul godangnya? Nah, dia terkena lah. Judul godangnya ya. Buku yang kita bahas kau adalah Quran yang ke-8 gini kita bahas. Kalau bahasa Arabnya judulnya Min Asbabis Sa'adah. Min Asbabi As-Sa'adah. Di antara sebab-sebab yang akan, aku tu kena boleh kena. Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, kan itu. Nah, itu kena dia. Siapa nama? Nah, lah tujuan yang kita bahas.
Ya. Nah, kita ulang lihat doh. Jadi kini malam kini poin ke-8 di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kita kebahagiaan. Kita kan tak cari bahagia, tak. Lain nombor ni nak cari bahagia. Kalau balik ke apa lawan daripada bahagia tu sengsara. Lain nombor kita sengsara di atas dunia. Lain nombor pasti mencari bahagia. Apalagi nanti sengsara di akhirat. Pasti siapapun kita, orang kafir pun sendiri di atas dunia ko ingin mencari bahagia. Apalagi kita orang Islam. Tentu awak ya mencari apa penyebab di antara sebab-sebab yang mendatangkan kita kebahagiaan tadi. Lah 7 macam. Kalau lainnya mencatat ya. Pi tempat aku anak-anak sekolah lah ya tak? So di bawah buku ya. Anak SMP, lain anak SMP. SD, lain. Di bawah buku besok anak SMP ya. Jadi diulang-ulang dibacakan nenek pada rumah, ya kan? Di kena dicatat apa yang ustaz sampaikan. Karena kecil Imam Syafi'i ya, qayyadul ilmu bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau kita lupa beko keluar dari pintu musola aku, apa yang aku sampai tadi hilang. Ayo rancak ni sampai ustaz tu ya kan. Tapi apa ni sampai ustaz untuk kena ada gulai. Jadi kalau kita lain mencatat atau sekurang-kurangnya mencatat, di mana bisa mencatat? Lain HP dicatat di HP ya. Sekurang-kurangnya mencatat di hati, tapi ku susah ya, hilangnya. Susah apanya. Ya. Jadi poin ke-8 gini adalah untuk mencari sebab-sebab mendatangkan kebahagiaan itu adalah muhasabatun nafs. Muhasabah, menghitung-hitung diri. Kau metong-metong diri kita. Kau mak kita lah 3 bulan dah bersuruh. Ya. Kini lah bersuruh balik. Kio-kio nan dalam 3 bulan ko apa nan amal ibadah nan banyak nan kita kejuran. Laikah kita menjaga 5 waktu solat sehari semalam? Alhamdulillah, lai. Laikah kita berinfak bersedekah? Lai, alhamdulillah. Laikah kita puasa sunat? Puasa sunat Senin dan Kamis? Senayan kami lai, alhamdulillah lai. Tapi kau sobok bunyi lai je. Banyak tadi tak? Lai ya, alhamdulillah. Atau puasa 3 hari pada setiap bulan Muharram. Tanggal 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Puasa Yaumul Bid. Itu dia hitung. Jadi itu kita kaji kinin ko adalah menghitung-hitung diri kita, muhasabatun nafs. Bagaimana jemaah yang dirahmati Allah ya? Apa yang dikecilkan muhasabatun nafs itu? Wa muhasabatun nafsi kisyafah al-hal al-mar, itu membuka. Muhasabatun nafsi itu adalah menghitung-hitung diri, itu adalah membuka keadaan diri sendiri sehingga awak tu tahu dengan hakikat diri awak seorang. Atau dalam kata lain, muhasabah itu adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan soleh. Itu dia mak. Jadi muhasabah tu menghitung-hitung diri awak tu ya, kita coliak diri kita gua apa nilah kita kejokan amal ibadah. Nah, kalau seandainya dolai amal ibadah yang kita kejokan, banyak maksiat yang kita kejokan adalah tinggal awak
meninggalkan perbuatan maksiat tadi dan mengajukan amal soleh, menggantinya dengan amal soleh. Karena jiwa kita itu adalah sangat mudah diganggu oleh lawan kita yang setiap hari menyuruh kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Sehingga innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya sesungguhnya jiwa kita ini adalah senantiasa mengajak kita untuk berbuat buruk. Jadi bisikan di dalam hati kocik kita itu banyak dan mengajak kita untuk melakukan kejahatan maksiat kepada Allah. Nah, apalagi meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasr ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita melupakan Allah, ya, Allah pun melupakan diri sendiri. Nah, jadi dalam ayat itu mak dan bapak jemaah dirahmati Allah, agar kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan diri kita. Ittaqullah, lihatlah, ya, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah kita lakukan. Ya, jadi kita etong-etong diri awak. Maka kita lihat, kalau komentar dari Ibnu Qayyim, ya, salah seorang ulama mengecekkan, anna muhasabatun nafsi hiya min asbabil manjiyah min adzabil qabr. Bahwasanya menghitung-hitung diri kita adalah diantara sebab-sebab yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Nah, jadi kalau awak mengona diri kita tokona aja doa, ya. Itu salah satu sebab akan menjauhkan kita nanti dari azab kubur. Nah, jadi dia apa? Faqala an inda kalamihi an muhasabatin nafs, ya. Jadi tatkala dia sendiri, dia menghitung dirinya. An yajlisa ar-rajulu indama yuridun naum lillahi sa'atan yuhasibu nafsahu fila ala ma khasrahu. Nah, jadi dia duduk sejenak, atau tatkala ingin tidur, ya, berbaring, maka hisap dirinya tadi akan, ya, apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia jumpai waktu tidurnya. Ya, jadi kalau kita nak tidur kita tidur sebelum kita piciankan mata kita tadi, mak, ya, kona hari kinin, misalnya tadi hari Rabu, hari Ba'a, ya, dari kita pagi tadi subuh, sebelum subuh mungkin jago, ya, kita kinin ketidur lagi, apa yang kita kejukan sehari ko untuk menambah bekal kita menghadap Allah. Apa yang kita kejukan sehari ko? Apakah banyak amalan solehnya
alhamdulillah kita puji Allah. Atau sebaliknya, banyak kita melakukan dosa atau kesalahan. Jadi sebelum mata kita tu dipojamkan, iko kesempatan. Kenapa? Karena tidur itu adalah separuh kematian. Ya, banyak mak, ya kan? Orang yang tidur akhirnya tidur panjang. Enggak? Do jago je besok leh. Kemananya pai? Diantar meleh kaku kubur. Dah banyak benda itu. Ya, kojo kita sebelum tidur tu membaca doa Bismikallahumma. Apa yang kau ajar dulu doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nanti balik, pilih sebut dulu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah aku mati dan aku hidup kembali. Jangan terbalik. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan mati. Beko besok nama didik oleh. Sehingga tidur panjang. Ya. Maka doanya dibalik itu nin sahih, ya. Terbalik doa yang kita dapat selama kau. Bismikallahumma amutu wa ya Allah. Jadi apa itu pelajarannya doa ini Nabi? Dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Berarti tidurku adalah separuh kematian. Karena nyawa kita itu adalah dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah. Kalau Allah balikkan maka hiduplah kita bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa artinya? Alhamdulillahillazi, maha suci Engkau ya Allah, ahyana yang telah menghidupkan kembali kami kembali. Ba'dama amatana, setelah Engkau wafatkan kami. Wa ilaikan nusur, kepada Engkau lah kami akan kembali. Aiko di sikumnya kita monuang mbak kira-kira, ya dah. Berarti tidur tu kena awak tahu sampai sekali tu dah, ya kan? Apa yang kena buat orang kawak kira-kira lai tahu kita tu. Kalau tidur, kecuali tidur ayam, itu yo. Yo tidur kerja tapi matonya yang terpojam tapi telinganya menongak je leh, enak. Itu orang tidur yang sesungguh tadi, ya. No tahu leh apa yang terjadi, apa yang lakukan. Maka tawakal kita kepada Allah. Waktu tidur tu pasrah kita, penyerahan diri kita kepada Allah. Maka ya, delai topik kita bergantung kecuali Allah. Masuk malian ke rumah kita. Tak. Siapa yang menjaga kita? Allah. Nelayan tu mana? Nelayan zimat letak situ. Misal zimat tu melalui malian. No bisa dah, ya. Ilo tak zimat dia teh buat kapura. Itulah tergantung lawak di situ, ya. Malian tu mungkin banyak lo zimatnya, ya. Mungkin zimat lah 100 dari tubuh itu. Jadi kemana kita bergantung? Bergantung langsung kepada Allah. Kalau induk kecil Allah tu, induk kan terjadi. Do bisanya masuk ke rumah kita dah. Bawa ni mak, kini terjadi kebakaran di mana-mana, ya tak? Di mana-mana kebakaran potan di Sembompek dah kayak gitu. Habis kita coliak saski langsung tu. Nolai gunung jono mak goto gitu dah, ya tak? Habis coliak langsung dengan mata kepala jarak 3 meternya tampak harta yang terbakar tu nilai nilai lah kan. Padahal sebelum terbakar tu sebut ogong no, ya kan? Lain 100,000, lain 1 juta, lain sekian. Tapi lah sudah terbakar lah hangui. Apa goleh? Nilai ogonya lah tak. Jadi ya, jadi kalau kita tidur tu apa yang terjadi kepada kita dah tahu. Maka pasrah kita kepada Allah dengan pasrah yang sesungguhnya. Ya. Awak bisa berusaha aja. Berusaha
Kok api jangan dihidupkan malam, ya kan? Ditunggu, diperhatikan. Kok konslek jangan dihidupkan, diperhatikan tegang listrik. Nah, jadi itu kona dia awak. Kalau seandainya aku beko dicabut langsung nyawa aku di Allah, wah, ba'ala rasanya kita menghadap Allah. Hendak sanggup kita bersuruh nanti. Sementara kita alun tobat menyesali kebersendirian. Jadi untuk itu, ya, hendaklah kita untuk menghitung-hitung diri kita. Hasibu nafsaka awalan. Hitung-hitunglah diri kamu itu, kata Syekh di sini. Bagaimana? Hal adaita hakullah alaik. Apakah engkau telah menunaikan hak Allah atasmu? Ya. Apa hak Allah atas kita tu? Banyak hak Allah kepada kita. Apa hak Allah kepada kita? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hakullah 'alal ibad, ya. Hak Allah kepada kita tu adalah kita beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu apapun. Itu hak Allah kepada kita tu. Karena kita adalah hambanya, ciptaannya, inyo pencipta kita, maka kita beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Apa menyekutukannya makna? Menduakannya. Nah, Allah tu ndak amuh diduain dah, ya. Tahunya kalau umat-umat amuh diduain. Nah, tu lain kaji juga tu, ya tak? Ya. Kalau Allah tu ndak amuh diduakan, ya tak? Di samping kita menyembah Allah, kita sembah lain-lain. Itu namanya syirik. Itu hak Allah kepada kita. Kita menyembah Allah je sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang je sunat, ya kan? Puasa je kita, tapi poin je kita ke kuburan. Ya Syekh, ampun kabulkanlah doa kami, lapangkanlah rezeki kami, ya, meningkatkanlah hasil panen kami, jago juga ndaknya kami, ya, lahir dan batin. Aku meminta wa Allah tapi minta kepada selain Allah. Tak boleh, ya. Aku yang dilarang oleh Allah tu. Poilo ke kayu, ke kayu godang. Kalau di kampung itu dulu tu membayar kesalahan mak, ya. Kalau di Koji dulu itu tidak. Membayar kesalahan kecenya. Dibuat lo singa ayam, ya. Nasi kuning itu dipanggang lo dipanggang ayam, ya. Singa ayam lomak kan soalnya tu sebut lomak. Ya. Balotaan pula di bawah kayu tu. Lagi tu. Itu tu. Ini syirik tu. Percaya tu letak beko kan. Lopeh ayam sinen beko. Kalau inggok lagu hijau beko, ikolah tibuklah ditimu itu. Nauzubillah. Koma jangan kita kejo itu, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Colek beko dalam Quran, ya. Surah An-Nisa ayat 48. Surah Kompek ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Mana boleh dah, ya. Jadi tinggalkanlah itu mak kelai, ya. Nah, boleh kita tergantung kepada selain Allah untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kepada diri kita. Ikon Fatihah yang kita baca tiap hari itu, apa Al-Fatihahnya? Iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepada Engkau Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Itulah aku amalkan. Jadi zaman Nabi itulah terjadi, ya. Kenapa orang Quraisy itu tadi menjadikan patung-patung Hubal Lata dan 130 berapa tu, ya, 361 patung di muka di Ka'bah tu. Itu supaya patung-patung tadi menyampaikan doanya kepada Allah. Dia yakin Allahnya. Orang Quraisy itu yakin Allah yang menjadikan.
tapi dia ambil perantara supaya doanya sampai. Ikut ini didakwahkan dek Nabi kita, jangan lagi mengambil perantara kepada selain Allah. Itu wasih kan. Jadi gini, hakullah harus kita tunaikan. Hak itu Allah tuh. Yang pertama, bersihkan tauhid kita, ya. Dan lain yang tergantung kepada selain apapun, kepada benda, kepada orang, ya, kepada jin, kepada malaikat, ya, kepada malaikat tidak boleh minta tolong dah. Jangankan kepada orang biasa, kepada kuburan, kepada malaikat di syirik. Apa contoh doanya? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Mikail, ya, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Mikail, ya Israfil, ya Jibril. Ini Allah melarang kita minta itu. Tidak boleh minta kepada Allah, mintalah kepada Jibril, Mikail, Israfil. Karena Mikail, Jibril, Israfil itu adalah makhluk Allah, malaikat. Ini hanya ditugaskan oleh Allah untuk membantu kerjanya Allah. Ya, apalagi kepada selain Allah, kepada itu, lebih itu malaikat atau nabi. Ya, nabi setelah meninggalnya tidak boleh kita minta kepada nabi dah. Ya. Sahabat dulu waktu Nabi sedang hidup, itu kalau musim kemarau datanglah sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada kami, mati ternak kami ke layak hujan. Maka Nabi mengangkatkan doanya ke atas langit sehingga putih ketika Rasulullah nampak, maka turunlah hujan. Itu namanya Rasulullah minta doa. Ya. Minggu besok tibalah orang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar hujan itu jangan kono kami tapi di gunung-gunung. Doa dia Allah Rasulullah. Berarti waktu Nabi sedang hidup di depan mereka boleh minta doa. Jadi kalau kita boleh lai syekh, ya, kita coli inyo rajin beribadah, ya, lainnya di muka kita kinin. Tunggu buya, tolonglah doa kami. Boleh ya? Wah kita ke buya tu, tolonglah doa kami kau. Boleh, nyo dah semua doa. Tapi kalau nyo induk lai di kita dah, nyo di Jawa ni tinggalnya. Nolole HP mana kini dah, ya. Kalau lah HP kini boleh biar, misalnya cek, biar tolong doa boleh, ya kan? Yang induk lai tu, induk tahu menahu itu kita minta ke nyo hidup je lah. Tapi yang minta doa ke itu tak boleh, ya. Apalagi lah mati. Minta doa juga kayaknya. Itu ni syirik ya. Ini tipih punya. Itu yang kita harus hak Allah tadi yang harus kita tunaikan. Pertama, bersihkan tauhid kita. Jangan lain tergantungkan lain. Bau bek kita sesuai dengan ilmunya. Boleh kita ubek kampung kalau itu bisa mau ubek. Misalnya kalau kita sakit parui, tidak mak. Ubek mencret, dia ambil doa pucuk perawih tu konten, ya kan? Bisa. Tapi kalau sakit parui, dia ambil bunga 7 warna. Kira-kira cegak sakit parui ni baca. Ndok, kan? Boleh tu. Ya. Atau kita ambil kesiek 7 muaro, Untuk ubek sakit mencret bisa? Tak bisa. Omong tu dah. Jadi boleh kita memakai herba tu untuk kesembuhan, boleh. Tapi ini sesuai dengan dibuktikan. Kalau Indonesia bisa, pergi kita ke dokter. Itu salah satu mencari sebab kita untuk sembuh. Maka kita kalau sakit, ya wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Allah, ya, dalam Quran. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ubek ko perantara, ya. Tapi yang menyembuhkan Allah. Kita berusaha untuk berubek, tapi berubek nen diterima oleh akal kita, ya kan, diterima oleh medis. Itu tadi. Kau ditawar, ayi pokoknya kan, aminun, ya dah. Kalau ruqyah boleh, ya. Misalnya membaca ruqyahnya ayat apa tua, misalnya kesurupan jin, ya, dibaca ayat Quran.
Joleh ni baca tu ayat Quran atau hadis. Boleh diminum tu ruqyah nama. Pi dibaca me ayat pertama selawat, sudah tu hilang meleh, tuan tua pun dibaca oleh. Itu mantra namanya. Ya. Itu tak boleh. Innar ruqa wa tamaim minasyirik, kata Rasulullah. Sesungguhnya ruqyah dan mantra mata itu syirik. Nah. Jadi kau hak Allah. Dan kemudian apa hak Allah tu? Kita beribadah kepada Allah. Ya. Kejokanlah apa yang wajib-wajib. Apa yang wajib-wajib mak? Rukun Islam yang kelima. Itu yang wajib pangkai dulu wajib tu. Apa yang wajib? Sembayang, solat. Itu wajib. Kalau ni wajib metinggal, apa lagi nen sunat. Kau pangkang kau mak. Jadi kalau ingin mencolik seseorang tu menjalankan perintah Allah, colik inyo menjaga solat. Ustaz, kenapa lu deko solat leh? Ya, solat tu kan artinya mengingatku, ya. Inna solata li zikri. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya itu adalah solat mengingatku. Lai lu mau deko mak, ya. No wajibnya solat leh, sembahyang. Menguna lah, kata konanya lah. Ya. Kalau mau ikut tinggi le ilmunya dari Nabi leh. Ya. Mau tinggi dari Nabi. Nabi sampai matinya sembahyang je nya, bongkak kakinya dia sembahyang. Ya. Hampir dokeknya ke Allah tu. Inyo sendiri nak menyopuk sembahyang tu. Ke mana dia punya? Ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dari 50 waktu tu dipangkih menjadi 5. Aiko orang Islam. Mereka biar lu mak aku mengaji aku lo kan ustaz. Kada. Do sembahyang kecek. Tapi kecek Nabi. As-salatu imaduddin, solat tu tiang agama. Kalau musola aku adalah tiang tu, aku berapa buah tiang juga. Lain dari tiang tengahnya dah lain, alhamdulillah, ya. Tapi kan lain tiangnya kuah. Penyangga tok kuah, ya. Kalau seandainya delai tiang, dah bisa tok togak dia teh. Itu kalau lainnya itu ajaib tu mah. Nah. Kalau lai tiang tu bisa togak. Artinya apa? Kalau orang tu masih menogakkan sembahyang joleh, berarti togak agamu di dirinya. Kalau induk sembahyangnya dah, berarti no togak agamu di dirinya dah. Makanya delai sogen kurang nama dah. Betul. Kalau anu sembahyang tu lai sogen kurang tu dah. Baik tu. Ka Allah yang menjadikan ini nu sogen dah. Apa lagi kawak? Ya. Maka iko Nabi lah sakaratnya tu lah sakarat kemati le. Apa kata Rasulullah? Ummati as-salah as-salah. Umatku sembahyang. Solat. Ikut gitu jago. Jadi kalau masalah solat tadi panjang ceritanya, nanti kecek itu pun contoh yang pertama nanti dihitung kita pada hari kiamat adalah solat. Awwalu ma hasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama nanti dihitung pada hari kiamat itu adalah solat. Nah, kalau elok sembahyangnya, elok seluruh amal ibadahnya lain ditimu. Tapi kalau indolai sembahyangnya dah tapi ibadah sosialnya tinggi, ya. Lah itu di kampung dah. Ya. Sembahyang no pedah dah, tapi tiap orang matinya dulu. Inyulah dia menggali kubur, inyulah baliangnya, ya. Inyo lo memasukkan orang mati dalam kuburan. Tapi ninyo sembahyang no pedah dah. Nulai artinya ibadah tadi. Ya, kenapa? Ibarat lem peroket daripada itu tu amal tu adalah solat. Lain apa sih lah, menempel lah seperti air dalam taleh tu. Yang bisa lengket itu. Maka itu kuncinya kerja Nabi. Maka kita jago itu hak Allah. Kemudian apa boleh yang rukun Islam tadi? Waso, memang ya. Waso pada bulan Ramadan. Itu wajib ya. Kemudian zakat. Kalau kita berlebih soki kita keluarkan soketnya, ya. Dan kelima, kalau lai usoki kita naik haji, naik haji. Itu wajib.
dia ini rukun Islam gitu. Tambahlah yang lain-lain. Apa ni wajib-wajib? Wajib berbakti kepada kedua orang tua, ya. Wajib ibu-ibu terhormat berbakti kepada suami. No boleh durhaka ke suami, ke laki. Itu wajib hukumnya. Ya. Wajib menghormati tetangga. Wajib menghormati tamu. Wajib membantu orang miskin. Itu kewajiban-kewajiban yang lain banyak. Maka kita mengaji tauhid. Itu hak Allah kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, hal adaita hakul walidain. Sebelum tidur tadi tua kita kena pula, apakah engkau telah menunaikan hak-hak orang tua? Ikut yang kita laki-laki ko terutama, Pak, ya. Pak. Kadang-kadang umat kita lah berumur, ya. Dokek kampung dari rumahnya, tapi bertahun-tahun dok pernah dikunjungi dah. Ya. Jadi sogen pula dengan rumah kalau pergi ke rumah awak, pulang mereka dah disapu oleh. Kalau lain model itulah parah. Ya. Kenapa? Karena kita laki-laki tahu dong mana ni lebih wajib. Apakah kita membantu orang tua kita atau isteri dan anak sama? Ya. Baiklah, azan dulu ya. Kita skor dulu sementara untuk azan. Wallahu taala, kita lanjutkan setelah azan menjelang isya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengaji sampai jam 8 lah ya. Sembayang itu lah. Tapi sebelum nanti kita tutup, insyaallah lain pertanyaan siapa dapat bisa membawa pulang. Boleh dongain ya. Pertanyaan seputar kajian kita tadi. Baik, sampai di mana tadi? Sebelum azan tadi? Itu hal adaita hakul walidain. Apakah engkau menunaikan hakmu kepada kedua orang tua? Ya. Insyaallah kalau pertemuan kita berikutnya nanti dengan poin yang ke-9 itu hakul walidain, hak orang tua. Di antara sebab-sebab kita mendatangkan kebahagiaan itu adalah menunaikan hak orang tua. Jadi kita kona-kona tu hari kini apalah ya. Sekurang-kurangnya ya kita kedua orang tua kita bertanya. Kalau kini alhamdulillah layar HP. Kalau jauh mereka ditelepon ya, hubunginya dengan HP, kondisi umat kini ayah. Itu sekurang-kurangnya. Dan ibu-ibu lah jauh mungkin umat, kalau dokek alhamdulillah ya. Maka kita menghormati ya kedua orang tua kita. Santun nih. Karena di situ bakti kita. Kalau kita baca panjang situ, insyaallah nanti kita bahas ya. Bagaimana peran kedua orang tua, akibat keduanya lah kita ada di dunia ini. Kalau dolai kedua orang tua kita, dolai kita datang dunia kan. Doni sobi orang itu rumah. Ya. Dolai kita sobi orang kita, kalau dolai orang tua kita dah. Mulai kita dolai dilaikinnya, mulai ado diadukannya. Sampai kita dari kocik digodangkan sampai godang lah tu gini. Baik, kemudian kita tanya wa haqqul bait wal aulad ya. Muhasabah juga itu juga apa hak-hak rumah dan anak-anak. Ya malam tu mungkin kita apa lah kita tunaikan hak kita kepada anak-anak kita, kepada rumah. Apakah lah kita agih belanjanya, nafkahnya yang halal ya. Apalah kita menyuruhnya untuk sembahyang. Iko kadang-kadang mak ya, ayah kita sebagai suami diagih pitih ke anak tolah teh ya. No pernah ditanya dah abang lah sembahyang yo. Ya. Lai tapi jangan. Kalau lai alhamdulillah. Iko kewajiban kita sebagai ayah di rumah tangga. Begitu juga kita orang tua umat. Alhamdulillah kalau umat ocok menasihati anak ya. Nasihat umat itulah yang paling mau. Nanti anak
dinasihati terus. Apa lagi zaman kini, ocok disobui-sobui mak ya. Kalau Indo ocok disobui-sobui, sedangkan dia ocok disobui lupa je ya kan. Apa lagi no pernah disobui di polopeh memang itu ya. Kau tadi kejadian. Tapi kalau nyinyi aja waknya ya, dia agia 100 kali nasihat no dapat terpoci je sebuah dua ya kan. Kemudian tak kena jadinya ya kan. Tapi kalau ndak pernah dah disobui depan dia memang dari itunya, itulah anak kita nen binasa tadi. Aku dikinin kok, ya. Terlambeknya pulang ditanya, di mana Bang Tadin? Ya. Apa keju Bang luar? Anak gadis meritu pula, ke mana kau Tadin? Apa keju kau? Kalau pulang jam 12 malam, biasa punya, ya kan? Kalau kita dilihat itulah jam 1 malam anak gadis berkeliaran je leh. Di koji insyaAllah dah lain rumah tak? Jam 9 malam lah rumah satu anak gadis ya, insyaAllah. Mudah-mudahan tu kecuali ocok lalu dah lain anak gadis ni berjalan di koji lah. Itu disobui-sobui. Akul bait wal aulad, tanya. Nah, kemudian tanya jo sebelum kita tidur tadi, sal nafsak fulanan yuhibbuk limadha ahabbak. Si anu wa nyo sonang kedeku, tapi apa sebabnya nyo sonang kedeku? Ya. Itu kenapa, landasan apa yang mencintai kita? Apakah persahabatan itu dilandasi karena Allah atau karena yang lain? Kau sudah nawak banyak kirim lain, sudah lain, hanya dokek, tak? Biasa model itu tu nya. Kalau soden apa istilahnya? Soden gamu lah buat tu. Banyak nanti bola. Ya. Ini tentuan nanti bola. Tapi kalau soden apa? Atau tajuk pukek tu, banyak ni satu. Nak. Tapi kalau awak susah, soden kesusahan, nolai ni datang dah. Jangan bertanya oleh mencoli awak mana lain tiba dah. Jadi kalau ingin mencolik kahwin yang sejati bapa dan ibu, colik kita di kalau susah, colik kita di kalau mendapat musibah. Datang kita dapat kita musibah, datang yang mau baik hati kita nasihati, itu tentang kahwin ya. Saat kita menangis inyo menangis, saat kita sonang inyo sonang, saat kita bahagia inyo bahagia, saat kita sedih inyo sedih. Jangan terbalik. Baik itu saat kita sedang saat kita sedang gembira inyo sedih. Saat kita sedang sedih hati inyo gembira menjadi awak. Sonang hati menjadi awak. Itu indah kok kahwin bisa dipocik terus ya. Kalau awak minta tolong, jangankan laginya cemeh nanti bo. Atau kitulah tercokui-cokui ya dah. Boleh begitu bawa nang mak ke Batang Haji atau ke Tobet atau ke Danau, atau cokui awak minta tolong. Kalau kahwin ni setia apa? Ditolong tu nya, dicari nyaka supaya ke polu bonangnya bonang ya dah. Kena pandai bonang dicari kayu. Ya. Diambil kayu ditolong. Kalau ni celaka bah, kalau polu dicari batu diumben kau batu dia kan sampai tu bonang. Itu. Jadi kahwin yang setia tadi adalah kahwin di waktu kita sedih inyo sedih, di saat kita gembira inyo gembira. Cari mana itu. Karena kahwin golak banyak, ya mak. Kahwin menangis sangat susah, sulit mencari. Aku kawan setia. Maka kawan setia tu, ya orang soleh. Mana orang soleh tadi? Maka disobui dari Rasulullah bakal api kepanjang lo gaji. Mujah salah satu alul khair berkahwin lah lalu gitu tu. Berkahwin dengan orang soleh, orang yang taat. Berkahwin dengan yang taat kepada Allah tu apa? Suang-kuangnya diagih nasihat dia awak. Tak? Awak lalai. Maulun juga usah bayangin leh, kan?
alun nyomoh leh. Kan dikona Jawa. Mudah-mudahan dinasihati Jawa ya, ubahlah perangi itu leh. Ya dah. Kau umur dah tu, awak lah buat tanah. Untuk tu lebih besok kita tahu orang ke kubur, ya kan? Ini nasihati Jawa. Itu dengan kawin. Tapi kalau kawin dengan jahit tadi, padiam ya kan? Itu satu lagi yang membawa wale, kan? Ikut mengajak ka dan salah tadi. Nah, itu mah ya. Kalau lailo fulanun yubghiduka wa yanfiru minka wa yakrahul julus, maka limadha? Aku introspeksi lah awak ketidua tu. Si anu dua nyo sangat bonci gawa. Lari tahu dia awak. No mau duduk dengan awak tu. Ba sebabnya? Apa sebabnya? Ya. Nah, itu betul. Lain lawan kita mungkin. Ya. Kalau mungkin itu lain model itu tentu awak introspeksi diri kita, muhasabah awak ba sebabnya si anu tu. Ya. Kalau ini mungkin alasan dunianya, maka awak minta maaf. Kalau lagi kesalahan kita, belok-elok kita datang dunia kau. Ya. Sebabnya kita nak boleh hidup bertegur sapa dengan saudara kita dah lebih dari 3 hari. Nak boleh bercokak mak, apalagi bercokak anak jo mintuo, menantu je mintuo. Le menantu je mintuo, dia tinggal rumah mintuonya. Tapi mintuo dicokak aja pula. Kerana itulah parah, sudah. Nilai di sapu mintuo dah. Ya. Lapa tahun-tahun saumah balain raso itu je ya. Sabiduk balain raso. Itu. Jadi itu nak boleh. Di atas dunia kau kita beleloknya, ya dah. Kalau sesuatu nanti kita nafsi-nafsi lah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari ketika itu berpisahlah ya seseorang itu dari saudaranya. Nilai kita tolong menolong besok lemah. Kalau kata duya kau minta kajo, minta tolong bisa, adik, abang, minta tolong bisa. Kalau di sini udah bisa minta tolong lah, berlari satu sama itu. Ya. Wa ummihi wa abi, abak, ayah dan ibu kita lari. Istri dan anak-anak masing-masing hanyalah mempertahankan diri masing-masing. Itu nafsi-nafsi. Ya, nah kau dikoda aku mak ya, bikinin. Kemudian ya, untuk itu kita ya merenung malam tadi, malam ketiga bekua, kona bekua ya. Ai kinin apulah kita kejokan ya. Apalah hak Allah ni kita laku tunaikan, apalah sempurna solat kita, sempurna puasa kita dan lain-lainnya. Kewajiban ya, berbaik kepada orang tua, berbuat baik kepada suami. Kalau lain duoko kepada suami minta maaf ya. Kajo tu disayangi mak ya. Jangan dilawan dulu ya. Ikonyo pulang ni kejo jangankan kopi ni tibo, andi pula datang ya. Ya. Bahkan itu dan banyak terjadi gini ya. Allah pehamnya di rumah leh. Alah tibo apa? Ande ya ada itu. Jadi kalau panik lakinya itu banyak lagi tadi. Awak harus ciptakan rumah tangga tadi sakinah mawaddah warahmah sampai tua-tua nenek-nenek ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah kok ndo waktu menikah medo. Ya. Tapi lah sampai nenek-nenek sampai sakinah mawaddah warahmah tu. Itu ndak gitu jadi ya. Nah, jadi itu. Kemudian kona tahu ya, kalau seandainya kitalah bisa muhasabah ya, menghisap diri kita pada setiap malam ya. Besok mudah-mudahan kita perbanyak amal ibadah. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Itu kecil. Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu.
Hisap-hisaplah diri kalian itu sebelum nanti kalian dihisap, dihitung. Kenapa? Ikut lagi kesempatan kita menghisap, menghitung diri kita kini sebelum nanti yaumul hisap, hari penghisapan. Apa beda dunia dan akhirat tu mau mak? Kalau dunia ku adalah kita bekerja, kita beramal tanpa hisap, beramal kini sebanyak-banyaknya, ya. Nanti di akhirat itu adalah tidak ada hisap tanpa ada amal. Tu menghisap aja lah, mulai beramal gitu lah. Jadi sebelum hari hisap itu kita hisap diri kita. Itu ya. Umur aku kini lah 45 tahun lah, 50 lah, 60 lah, 70 tahun. Ya. Apa kejugunan salah? Kalau salah rasanya tobat kepada Allah. Karena Allah sebelum kita nyawa lah risiko napas, maka tobat kita diterima oleh Allah. Tobat dengan tobat nasuha, ya. Sesali minta ampun pada Allah, ya Allah. Tak perlu disobek ke orang lain dah. Adukan langsung kepada Allah, ya Allah. Aku dulu pernah ikut-ikut, ya Allah. Ampuni dosa, ya Allah. Di situ pernah berbuat zalim, pernah melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Engkau, ya Allah. Ampuni dosa. Allah, kalau kita membawa sebanyak buih di lautan dosa-dosa, kalau kita tobat kepada Allah, Allah akan datangkan ampunan sebanyak buih di lautan. Itulah untungnya kita orang Islam, ya. Aku itu Ar-Rahim ya Allah, ya. Itu kesempatan. Tapi kalaulah disikonya napas sebuah tinggal, bau dia tu kau nak taubat, lah tutui. Apa atau matahari lah tebik di sebelah barat. Kiamat tu ya, baru kita ambil taubat dan lain. Kalau kita taubat kita setiap hari, ya. So kurang-kurangnya taubat kita 100 hari setiap hari. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Baca subuh pagi, dari subuh sampai siang. Tak bisa baca, kalau bisa pagi pun ada baca astaghfirullah wa tubu ilaih. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Sudah subuh dibaca itu mak, ya. Astaghfirullah kan ringannya. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Rasulullah istighfarnya 100 kali sehari. Itu Nabi itulah diampuni dosanya, ya, maksum. Kalau kita dah lain diampuni dosa kita dah, maka kita baca astaghfirullah wa tubu ilaih 100 kali setiap pagi, ya. Lebih bisa terima, ya. Apa bacanya? Astaghfirullah wa tubu ilaih. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertobat kepadamu. Itu dia, ya. Nah, kemudian, ya, mudah-mudahan kita muhasabah dengan menghisap diri dengan hisap yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa taala itulah Maha menghisap, dan Dia akan menghisap diri kita nanti. Maka kalau kita menghisap dengan hisap yang benar, insyaallah Allah akan menutup seluruh aib dan dosa kita, ya. Kalau kita betul-betul meminta ampun dan tobat kepada Allah. Maka tobat tadi menghapus kesalahan. Sebagaimana orang kafir, ya. Orang kafir itu atau orang Kristen atau orang Yahudi yang lainnya, kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dosanya yang lalu itu diampuni. Habis dosanya. Ibarat lembaran putih mau dikuat, ya. Kita mau itu mulu ke Islam. Kalau kita bertobat, ya, dengan tobat yang sesungguhnya, menyesali, meninggalkan, tidak akan mengulangi, mengikuti dengan amal soleh, ompek saat tadi, maka kita kembali dengan seperti bayi dilahirkan kedua orang tuanya. Maka tobat, ya. Dan lain yang mengampuni dosa selain Allah. Tak perlu kita memboli surat bagi dah untuk mengampun dosa. Lain agama awak memboli surat, ya, surat pengampunan dosa. Kita tobat, ya, tobat dengan sesungguhnya. Nah, itu
Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin itu ya sebelum kita tutup. Lain pertanyaan, silakan kalau lain bertanya. Lain bertanya. Sembahyang taubat lain sekali dilakukan 2 rakaat. Ya. Apa? Waktu ilu tu kena gitu tu, bila nak taubat tu. Taubat awak solat taubat, ya. Tapi yang taubat yang sesungguhnya itu adalah dengan 4 persyaratan tadi, ya. Wallahu a'lam, itu masih perbincangan di kalangan para ulama. Nanti anda akan jelaskan lagi nanti solat taubat itu yang sesungguhnya. Tapi yang taubat itu adalah syaratnya 4, ompek syaratnya. Apa tadi Pak? Yang pertama an-nadam, menyesali disosai keju tadi salah, ya, menyesal, lelah menyesal mengejo itu, ya. Yang kedua ikhlas, itu meninggalkan doke dikejo geleh salah, ikhlas, ya. Apa itu? Doke dikejo geleh, do ukejo geleh itu ikhlas namanya. Kemudian mengikuti dengan amal soleh. Amal soleh itu pun berbanyak, ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya amal baikmu akan mengampuni kesalahanmu. Itu. Yang keempat, syarat dengan hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak-hak adami, maka dikembalikan hak itu. Kalau Allah tu 3 tadi, ya, yang keempat syaratnya adalah kalau lay utang piutang kita selesaikan di atas dunia kau, ya, utang piutang. Itu makanya kalau kita meninggal, sebut itu. Kalau ini bersangkut pawik dengan utang piutang, sampaikan ke wali waris. Di atas dunia kau diselesaikan. Maka utang walaupun 1000 rupiah itu utang. Kalau kita bayar di atas dunia kau, nanti di akhirat kita bayar. Baca bayarnya, amal soleh awak tu diagih kinyo. Kalau induk lain dia habis amal soleh awak, kejahatan orang tu diagihnya ke awak, dosanya. Baik itu belum dengan apa? Merusak kehormatan orang lain, misalnya menzoliminya, ya, menggibah. Aku dong bayu mak. Kalau gibah gua mengujian gua, itu minta maaf ada lukinya. Ya. Kalau nak maaf dia awak tu awak berdosa. Ya, itu. Itu dari mana? Lain. Apa tu? Ya. Awak dah mati. Jadi mati tu bah? Kalau sakarat tadin. Sakarat tadin. Jadi kalau awak sakarat, innas sakarat innal mauta la sakarat, kata Rasulullah, ya. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat paling sakit. Rasulullah mengalami sakaratul maut. Tapi ganti 2 enggak. Baru mana sonangnya. Kan yang tidur tu kan awak dah tahu tu, ya. Ya kan tahu awak yang tidur sekarat. Karena inyo yang tidur tadi juga merasakan sakarat. Inyo sedang tidur tu merasakan sakit. Bantu tadi awak nak merasa sakit ni. Pernah sedang tidur sakit esok. Terasa. Ayah dah pernah mengalami, pernah mimpi payah. Benar. Bah mimpi payah tu. Banyak macam dah. Lain ni kena bunuh orang awak, ke payah dah.
Lain awak ni digigit kayu, dah gigit rimau, tokok ular, kan payah kan? Itu lagu apa sakarat tu. Ya. Jadi setiapnya merasakan innal mauta la sakarat. Jadi orang yang tidur tu juga merasakan sakarat. Tapi tidak senang dah ya. Tapi kalau orang yang hidup itu tampak dia awak hanya merasakan sakarat tadi. Orang yang tidur juga merasakan sakarat. Nah, tapi nak tahu waktu bantu sakarat itu mungkin payah dia awak leh. Ya. Kan payah dia awak sakitnya leh. Tapi awak nak tahu sakit yang dilakukan orang yang tidur tu menghadapi maut. Dah. Siapa yang terakhir mati? Dok. Yang terakhir dicabut nyawanya oleh Allah siapa? Ikut nak kaji sampai matu juga dah. Nah, siapa yang tahu? Kalau tahu buat dia hadiah. Ndak. Dia akan dicabut oleh Allah nyawanya. Kalau ikut ditanya ke orang-orang tonggu-tonggu kau, boleh lu mak tak utes lu itu, tahu je dong, kan itu. Kita berdasarkan hadis Rasulullah, nak cito-cito dah, ya. Siapa yang terakhir mati? Dah tahu dah. Israel dok, yang dicabut nyawanya di Allah. Dah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa itu akan mati, termasuk malaikat juga mati. Yang terakhir yang mati itu siapa? Kau kaji dah. Kau ni semua nak kaji je dah. Itu bisa je ngaji-ngaji begitu dah, tapi pakai dasar, ya dah. Semua cito-cito. Itu colik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir mati nanti itu dicabut nyawanya itu al-maut itu sendiri. Itu mati itu, maut itu nanti disembelih oleh Allah seperti menyembelih kambing. Itu yang kematian tadi. Ini yang terakhir. Ya. Apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Yang terakhir mati itu tadi. Yang pertama diciptakan Allah apa? Tak. Aras. Tak. Kau boleh ditanya nanti kau tongku-tongku tu dapat, kalau dapat di tongku gua mengaji dengan tongku juga. Nah, selalu dites lo tongku tu. Biar aku nak kaji di mondok-mondok tu sampai lain tahu apa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Allah. Aku kalau sampai matu banyak syarat gitu kan. Baik. Kalau yang terakhir tadi mati adalah al-maut, yang pertama diciptakan oleh Allah dari makhluk itu adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Sebelum malaikat, sebelum jin, sebelum manusia, sebelum langit dan bumi, Allah menjadikan pena al-qalam, mencatat seluruh itu, dia tulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kita tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita lahir tahun sekian, menikah tahun sekian, meninggal tahun sekian, bahagia sengsara dah tertera di Lauhil Mahfuz, dah dicatat. Tapi awak tak tahu dah, itu menjalani itu. Hari itu ibu dan mama ya, kaji ko boleh dibuka ya. Sesekali kalau kita ada referensinya. Kalau untuk lainnya aku bertanya untuk dibawa pulang ya. 2 pertanyaan saja. Tadi kita sebut apa yang dikatakan dengan muhasabah tadi?
Ya. Muhasabah. Apa dikatakan muhasabah? Metong diri. Apa nama? Sebut lain. Kalau lain untuk berbuat baik, kalau lain salah dikejokan dan elok. Masya-Allah. Lagi umat lebih. Alhamdulillah. Lagi kau. Masya-Allah. Alhamdulillah. Lagi umat ya. Alhamdulillah. Lain tentang muhasabah, Umar bin Khattab mengatakan, tidak usah bahasa Arab, jauh bahasa Indonesia saja. Apa kecek Umar bin Khattab tentang muhasabah? Apa yang kecek Umar bin Khattab? Ada terkenal ya. Lupa. Kau lagi kata kuncinya, hisap-hisaplah dirimu sebelum kamu nanti dihisap. Lah, bagus soalnya. Nah, sebelum kita tidur tu kita mengenal apa di antara dua hak yang harus kita tunaikan. Hak berbuat baik kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Hak Allah yaitu dengan menunaikan hak Allah dengan tidak berbuat syirik. Ya, barakallahu fik ya. Itu dia hakullah al-ibad, hak Allah agar kita jangan melakukan kesyirikan. Nah, ibu-ibu jemaah dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu kaji kita dan malam pun panjang-panjang doh ya. Di poin yang ke-8 adalah di antara sebab kita mencari kebahagiaan itulah kita oco-oco mengona diri ya. Itu sebenarnya kaji mengona diri. Kalau tekona aja kita diri kita le sadar nama itu. Ya. Layu yang dok sadar no tekona nyo dirinya dah. Kinin nyo di mana kinin? Ndak ke mano nyo. Kita pun awak kinin sedang di mana kinin? Sedang di atas dunia. Ke mana kita ke poi? Ke akhirat. Sebelum ke akhirat di mana? Ke kubur. Kinin awak di atas bumi, besok dalam bumi. Sudah itu dibangkitkan balik ke yaumul mahsyar. Kona itu hak pasti. Dolain, apa buktinya? Setiap hari kita mencolek orang mati. Ya enggak? Kita masuk ke kubur. Kalau angkapi itu keceknya kalau lah kita mati, lah cukup. Dah kebalik tulang belulang awak lah kata dia balik lain. Itu nak percaya dengan hari akhirat. Kalau kita dok alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, pasti kita dibangkitkan oleh Allah yaumul hisab tadi, hari penghisapan ya. Kita dihisap nanti amal ibadah. Maka kona-kona itu rancak te kita mau nyusakinin leh ya daripada mau nyusah besok. Lah mau nyusah besok ada keceknya. Kalau mau diikuti Allah hidup walaupun aku seminit metedu ya Allah aku bersedekah. Sembayang ya Allah, anu bisa leh, ya, lah tertutup. Maka itu kini masih lagi gitu, masih panjang umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita kejukanlah itu bekal kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itulah takwa. Berfikirlah orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka takwa kita kepada Allah dengan beramal ibadah, bertambahnya takut kita kepada Allah. Nah, sembahyang, puasa, sedekah, ya, berbuat baik, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan munkar itu adalah salah satu upaya kita untuk menyiapkan perbekalan yang banyak-banyak. Nah, itu Pak ya. Mudah-mudahan kajian kita dan sobok kau dapat, kok setitik tolong dilautkan, kok sokopa tolong digunungkan. Kalau nembona itu datang dari Allah, kalau ini salah datang dari aku sendiri dan dari syaitan. Anda mengampun. Itu tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Najia TV, meniti jalan selamat.